Baik, teman-teman dan saudara-saudara semua, pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tentang menggabungkan ataupun join tabel. Ya, tentunya teman-teman semua dan saudara-saudara yang lainnya juga sudah membuka ArcView JIS 3.3. Ya, kita langsung aja mulai. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kemudian no. Nah, setelah itu kita maximize. Setelah kita maximize, kita selanjutnya kita buka add temp, kita pilih file SAP yang sebelumnya sudah kita digitasi dan di tabelnya sudah kita berikan keterangan. Nah, kita buka SAP yang sudah kita buat pada project sebelumnya. Ya, sebelumnya kita close dulu. Teman-teman ingat, sebelum teman-teman menulis atau memulai, ya, kita buka file dulu, ingat. Ya, aktifkan semua tools yang ada melalui extension, centang semua. Oke, sampai 100%. Kita buka kembali, add new time, kemudian lokasinya di mana? Ya, lokasinya di mana? Misalnya ini. Nah, oke. Ini sudah tampil, kita pastikan dulu wilayahnya. Nah, setelah ini, ya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita buka tabelnya. Ya, kita buka tabelnya melalui open tim tabel. Ya, kita buka. Nah, eh, jadi informasi yang terdapat di dalam view 1 itu seperti ini. Ya, informasi yang terdapat dalam view 1 itu seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya setelah ini, karena kita akan join tabel, ya, karena kita akan join tabel. Nah, pastikan kita buka eh, data tabel yang sudah kita sediakan sebelumnya. Misalnya saya akan sediakan di sini. Oke. Ini data tabel yang sudah saya sediakan. Ya, ini tulisannya adalah tabel praktikum. Ya. Hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman semua, ya, eh, di sini dalam atribut tabel ini ada keterangan. Jadi setidaknya ada satu keterangan yang sama. Misalnya, karena kita join tabel di sini adalah wilayah administrasi, ada data kabupaten, ya, kabupaten, ada nama kabupatennya. Setidaknya dalam tabel ini pun memiliki referensi yang sama. Ya, ada kabupaten, ada nama kabupatennya. Nah, dalam hal ini untuk lebih amannya kita melakukan join tabel, pastikan eh, penggunaan hurufnya besar kecil, penggunaan huruf besar, huruf kecil itu sama. Pastikan penggunaan huruf besar, huruf kecil itu sama, sehingga nanti memudahkan kita dalam melakukan join tabel. Karena nanti wilayah atau kategori dan informasi yang sama yang kita gunakan sebagai uh, data pembanding dalam join tabel. Oke. Nah, setelah kita buka, nah, hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman semua, ya, hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, yaitu ada dua format data yang dikenal oleh ArcView JS 3.3, yaitu format yang berestension DBF dan TXT. Nah, jadi ingat ini, ada yang berestension DBF dan TXT. Apabila teman-teman menggunakan Microsoft Excel dengan Microsoft Word tahun 2003 itu misalnya, itu kita dapat menyimpan langsung ke dalam format DBF. Akan tetapi, jika teman-teman menggunakan Excel 2007,
sampai 2010 ataupun 2016 yang saat ini, teman-teman dapat memformat DBF saja tanpa menyimpan ke format DBF. Atau yang paling gampang, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel 2007 sampai 2016 itu, kita menyimpan ke format teks atau kita kenal dengan format text tab delimited. Agar ArcView ini tetap mampu membaca, artinya jika kita mengubahnya atau shift S ke format teks ini, itu software ArcView GIS dapat membaca data teman-teman semua dan saudara-saudara semua. Nah, hal yang perlu saya tekankan lagi, nah itu teman-teman silakan menyimpan tabel dengan format tersebut, yaitu txt, itu simpan di folder saja, di mana folder ini berimpitan atau file ini satu folder dengan Excel yang tadi. Silakan teman-teman beri nama sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya paling sederhana kita beri nama tabel txt itu misalnya. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa praktekkan sekarang ya, kita praktekkan sekarang. Nah, kita buka tabel praktikum ini ya. Kemudian kita shift S. Jadi upayakan dalam satu folder yang sama ya. Nah, misalnya ini kita ubah sekarang ke dalam format txt ya. Nah, ini text tab delimited. Oke. Tabel praktikum. Nah, karena sebelumnya saya sudah coba menggunakan ini, saya isi kode praktikum 1. Nah, praktikum 1. Kita save. Oke. Yes. Nah, nanti kalau sudah kita close ini ya, kita close, coba kita close. Ya, kita close, kemudian kita buka. Nah, ini ada format tabel praktikum 1. Nah, ini bisa kita buka sebentar. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan setelah kita temukan ini kita buka, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita tentukan kita menggunakan tipe delimited text ya. Kemudian ini di 1. Nah, kita tentukan folder yang sebelumnya. Oke, kita buka sekarang. Nah, ini ingat yang tadi formatnya delimited text ya, kita klik OK. Nah, data kita sudah muncul. Nah, di sini data teman-teman semua sudah muncul ya. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Ya, kita bisa menyesuaikan. Nah, langkah selanjutnya itu adalah, jadi kita perlu perhatikan di sini. Di sini kita perlu perhatikan. Nah, ada 2 sub yang sama di tabel praktikum ini dan di attribute of tabel. Nah, misalnya di sini ada kabupaten, kita klik kabupaten yang ada di sini. Nah, datanya sama ya, ada Karangasem, di sini ada Karangasem. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya. Di sini perlu kita perhatikan, ini Karangasem yang ada di sini dengan Karangasem yang ada di sini. Nah, ini ada perbedaan ya. Nah, ada perbedaan, maka perlu kita luruskan ya. Perlu kita luruskan di sini. Nah, tulisan Karangasemnya tidak sama. Jadi kita luruskan dulu ya. Kita luruskan. Nah, ini tidak sama. Asem. Nah, Karangasem. Nah, oke. Stop edit. Oke. Nah, di sini sudah ketemu permasalahannya. Nah, di sini masih. Tabel, start edit. Kita klik. Nah, ini Karangasem.
Karangasem. Jadi setelah kita perbaiki, ya, harus sama, kontennya harus sama. Jadi setelah kita perbaiki, kita stop edit, yes. Ya, kemudian kita start edit dulu ya. Jadi kita save edit, kemudian setelah disimpan kita stop edit. Nah, sehingga tulisannya sudah mereng kembali. Nah, setelah itu setelah cocok ya, Karangasem ini cocok, kita klik kabupaten ya. Nah, biar sama. Setelah itu kita join. Nah, ini perlu kita perhatikan. Hal yang perlu kita perhatikan itu adalah apa? Hal yang perlu kita perhatikan itu adalah kita mengklik terakhirnya itu di mana? Di tabel praktikum atau di atribut tabelnya. Nah, misalnya jika tidak sesuai, maka kita klik tabel, terus klik remove join. Nah, ini perlu saya tekankan kepada teman-teman. Nah, biasanya sering salah ini. Nah, kita buka lagi atribut of tabelnya. Nah, kita buka lagi atribut of tabelnya. Nah, misalnya dari tabel ini kemudian ke tabel ini. Ya, kita klik join. Nah, jadi data yang tadi pindah ke sini. Gitu. Oke ya. Nah, data yang itu pindah ke sini. Sehingga data txt itu sudah masuk ke data tabel. Nah, itu. Oke. Baik teman-teman semua, ya. Begitu juga di sini apabila kita kurang tepat konten terdapat dalam tabel tersebut, kita bisa klik tabel kemudian remove join. Nah, begitupun baik yang ada di txt ataupun yang ada di atribut tabel yang kita miliki. Baik teman-teman semua, untuk materi join tabel kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti kita akan sambung lagi pada materi berikutnya.